eksponensial atau exponential class ini dan juga statistik cukup, kemudian ada teorema Rowe-Blackwell, Cramer-Rowe begitu, dan ketakbiasan, ragam atau KTG itu biasanya sering sekali saya keluarkan di saat soal-soal di UTS ya. Dan apa namanya keluarga eksponensial ini nanti kalau nanti bisa Anda apa namanya ya? Hmm, akan kita buktikan keluarga-keluarga eksponensial ini nanti Anda boleh tanya ke saya kapan kita pakai, mengapa kita harus melakukan pengecekan apakah dia keluarga eksponensial atau bukan, dan bisa digunakannya untuk apa dan bagaimana-bagaimananya Anda boleh tanya nanti ya. Tapi nanti nggak seru sekarang. Nanti kita lihat dulu biar Anda juga bisa mikir relate-nya kemana gitu. Oke? Oke, lanjut. Saya coba share. Hmm, materinya, oke. Nah, materinya masih yang sama, yang kayak kemarin. Jadi ini eh, apa namanya? hmm, Kebanyakan gitu ya. Jadi yang kemarin kan cuma statistik cukup doang, teorema Rowe-Blackwell-nya nggak ada. Mestinya yang teorema Blackwell-nya, Rowe-Blackwell-nya masuk ke pertemuan ke-6 dan yang hari ini tuh kita masuknya ke keluarga eksponensial. Nah, terus di sini, oh mana ya keluarga eksponensialnya? Ini kemarin pertemuan terakhir itu kita sudah bahas ya guys semuanya. Di dalam teorema Rowe-Blackwell tentu saja kita akan membahas dulu mengenai dua hal, yaitu mengenai statistik cukup, saya ulang sedikit ya, dan mengenai kriteria penduga tak bias bagi suatu parameter populasi. Jadi ini dulu kompetensi yang harus dipenuhi, yang harus bisa kita kerjakan, baru habis itu kita masuk ke teorema Rowe-Blackwell untuk membuktikan apakah penduga parameter kita bersifat umfu atau tidak, atau unbiased, minimum variance unbiased, uniformly minimum variance unbiased estimator ya. Oke, lanjut. Saya mau masuknya ke keluarga eksponensial. Nah, di keluarga eksponen, Aduh, mohon maaf. Di keluarga eksponensial ini eh apa namanya? Hmm, salah satu kegunaannya ya, salah satu kegunaannya pengelompokan penentuan statistik cukup, nih, statis cukup bagi suatu parameter dapat dilakukan menggunakan keluarga eksponensialnya. Oke, jadi kalau begitu, keluarga eksponensial ini salah satu kegunaannya adalah dapat menentukan statistik cukup. Itu yang pertama, udah ya, dapat situ. Lalu, di sini keluarga eksponensial ada teorema. Teoremanya, teorema ya, kalau nggak salah ya, bukan definisi ya. Saya lupa, nanti tolong dicek lagi. Katanya gini, bila suatu fungsi kepekatan peluang atau nggak cuma fungsi kepekatan peluang atau fungsi massa peluang, jadi dia bisa untuk diskret ataupun continuous, ya, direvisi ya. FKP atau FMP dengan satu parameter katanya termasuk ke dalam keluarga eksponensial jika FMP atau FKP-nya dapat dinyatakan dalam bentuk. Nah, bentuknya ada beberapa macam. Maksudnya beberapa macam apa? Beberapa cara penulisan. Kalau Anda pakai buku, misalkan Anda pakai buku Dobson, ya, lalu Anda pakai buku Bain, lalu Anda pakai buku mana lagi, Agresti, dan lain-lain, dan hampir semua buku lainnya, bentuknya adalah seperti berikut ini. Oke?
Nah, tapi kalau Anda pakai bukunya Mekula, maka mm, bentuknya nggak kayak begini. Agak pening dikit ya. Dan saya tidak sarankan, karena menjadi lebih susah. Jujur saya aja kadang-kadang agak kesulitan untuk mengubahnya ya. Jadi kita tidak pakai buku Mekuloh, biarin aja buku Mekulah ini biasanya bacaan bagi mahasiswa-mahasiswa S3. Biasanya kalau mahasiswa S2 yang sudah khatam buku Mekuloh, maka biasanya pada saat dia S3 gampang gitu ya untuk selesai S3-nya. Mungkin itu, walaupun untuk memahaminya menurut saya lumayan berat ya. Bagi saya, tapi nggak tahu bagi orang-orang yang lain. Nah, kemudian berarti di sini artinya apa? Artinya yang masuk ke dalam keluarga eksponensial itu bukan peubah acaknya, sekali lagi ya. Bukan peubah acaknya, tapi distribusinya. Ini kan FMP atau FKP itu distribusi, yes? Ya kan? Distribusinya, terbalik, eh, terbalik. Bukan distribusi, bukan peubah acaknya, tapi distribusinya. Jadi yang kita ngecek itu adalah apakah suatu distribusi peubah acak masuk ke dalam keluarga eksponensial kelas atau tidak. Oke, jangan salah kaprah ya, bukan peubah acaknya, tapi distribusinya. Atau dalam hal ini FKP atau FMP-nya. Nah, terus kalau misalnya sampel acak saya misalkan banyak, katakanlah sebanyak countable N peubah acak atau sampel acak, berasal dari suatu distribusi dengan FKP atau FMP gabungan, ini balik lagi, ini ada FMP-nya, FMP atau FKP, maka joint probability density function-nya, FKP atau FMP gabungannya, kalau dapat dinyatakan dalam bentuk seperti yang di atas itu gabungannya, maka dia distribusi gabungan itu merupakan keluarga eksponensial. Sebetulnya nggak terlalu susah ya di sini. Materi ini nggak terlalu susah kalau menurut saya. Nah, kemudian misalkan lagi ada teorema yang pertama mengatakan bahwa kalau misalkan X itu suatu peubah acak dengan fungsi kepekatan peluang atau fungsi massa peluangnya adalah fx dengan parameter theta, di mana theta itu adalah anggota dari ruang parameter omega, dan omega itu merupakan subset dari himpunan bilangan real. Nah, maka katanya G itu adalah fungsi dari X dengan parameter theta, di mana theta anggota dari omega adalah suatu fungsi probability density function, jadi fungsi massa peluang atau fungsi kepekatan peluang dari TX. TX itu apa? TX itu eh, fungsi dari X. Maka G itu kita sebut sebagai lengkap asalkan omega itu mengandung interval non degenerate katanya. Jadi bukan fungsi yang eh, degenerate katanya gitu, non. Nah, kemudian ada lagi teorema yang kedua. Kalau misalnya saya punya sebanyak n sampel acak saling bebas dan berdistribusi identik, jadi dia IID, maka katanya fungsi density functionnya, baik massa peluang atau kepekatan peluangnya, merupakan keluarga eksponensial satu parameter. Nah, kemudian di sini katanya ada tiga, katanya kalau misalnya eh, dari teorema berikut ini menyatakan sifat kelengkapan dari suatu keluarga distribusi atau keluarga eksponensialnya. Mana lagi ya? Jadi kalau T itu merupakan fungsi
dari X, kemudian T bintang itu adalah jumlah dari TX, merupakan statistik cukup bagi suatu parameter theta. Kemudian T bintang itu berbentuk dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi G dengan HT itu tidak bergantung terhadap theta asalkan T bintang itu merupakan variabel acak diskret katanya. Jika katanya variabel acaknya kontinu, maka fungsi kepekatan peluangnya adalah sebagai berikut ini. Oke. Nah, lalu ini ada teorema-teorema yang lain. Terus, nah kita fokusnya ke sini. Ini generalisasi. Kalau misalnya dari keluarga eksponensial itu kita memiliki sebanyak n variabel acak. Jadi kalau misalnya kita punya sebanyak n peubah acak yang sifatnya saling bebas dan katakanlah eh, kita punya FKP-nya itu FKP gabungan atau FMP gabungan dari keluarga eksponensial jika memiliki sebanyak R parameter. Nah, tapi kita biasanya menggunakan hanya satu parameter saja. Oke. Nah, saya mulai dari yang paling sederhana. Saya mulai dari bentuknya ini kalau misalnya dia punya sebanyak N, sampel acak atau variabel acak, saya mau pakai yang ini aja. Nih, bahwa fx itu dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari suatu fungsi dari parameternya dikali suatu fungsi dari X, lalu dikali eksponensial dari perkalian dari dua buah fungsi, yaitu fungsi dari parameter dan juga fungsi dari T. Apabila dapat dinyatakan dalam bentuk begini, maka kita katakan distribusi tersebut itu merupakan keluarga eksponensial. Saya ngambil contoh yang paling sederhana terlebih dahulu. Bentar ya. Ambil contoh yang paling sederhana. Bentar ya. Oke. Misalnya gini. Saya stop share dulu. Saya gunakan Paint. Tolong disimak baik-baik ya. Apakah Paint-nya sudah nampak? Sudah, Bu. Oke. Contoh satu. Katakanlah X itu yang paling sederhana berdistribusinya Bernoulli ya. Jadi saya ambil dari suatu distribusi-distribusi yang sederhana terlebih dahulu. Bernoulli katakanlah parameternya saya samakan yaitu theta di mana theta itu antara 0 sampai 1. Oke. Nah, di sini berarti Anda silakan siapkan ya tabel sakti Anda kalau Anda lupa. Saya disuruh tunjukkan, jadi akan ditunjukkan bahwa distribusi Bernoulli merupakan keluarga eksponensial. Oke. Solusi. Saya yang pertama, kalau tahu bahwa dia berdistribusi Bernoulli, maka FMP-nya apa? Fx dengan parameter theta apa ya? Theta pangkat X dikali 1 min. Theta, Apa? theta pangkat X Mm-mm, lalu dikalikan dengan 1 min theta mm-mm, pangkat 1 min X. mm-mm. Untuk X-nya 0 dan 1. 0 dan 1. Dan dia bernilai 0 untuk
Silakan dibuka ya mikrofonnya ya. Kalau memang di samping Anda, di sekitar Anda tidak terlalu berisik. Oke, tolong dibantu ya. Nah, sekarang setelah ini berarti saya harus membentuk dia. Jadi yang akan kita tunjukkan itu adalah sesuai dengan teorema atau definisinya tadi bahwa si fx ini, bahwa distribusinya dapat kita nyatakan dalam bentuk c theta, ya kan? Dikali hx dikali e pangkat, e pangkat apa? E pangkat fungsi dari theta dan fungsi dari x ya. Maka di sini E pangkat katakanlah dia kan nulisnya gini eksponen Q theta gitu ya dikali TX. Nah, gini. Oke. Nah, lalu berarti saya harus mengarahkannya ke sana. Sehingga berarti saya bisa tulis gimana? Misal fx dengan parameter theta sama dengan saya harus pinter-pinter ya. Berarti kan kalau ini boleh saya tulis jadi kayak gimana ya? Theta pangkat X dikali satu min theta pangkat satu dikali satu min theta pangkat min X. Betul ya gitu ya? Berarti boleh saya tulis dalam bentuk theta per satu min theta pangkat X. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, Ibu. Boleh. Oke. Lanjut. Berarti lalu saya kali satu min theta. And then lanjut. Anda harus ingat bahwa A itu sama dengan ln E pangkat. Pangkat apa? Pangkat A, betul? Iya, betul. Betul ya? Nah, karena kan dia bilang kan ada lennya tuh. Di definisinya kan ada lennya nih. Nah, tuh. Ada lennya, ada E-nya. Jadi nggak tahu gimana caranya ya saya buat biar dia ada E-nya. Maka saya dapat tulis gini. Satu min tetanya saya kedepanin. Lalu saya buat begini. Len E, len eksponen dari teta per satu min teta pangkat X. Boleh nggak begini? Saya nulisnya. Len E pangkat. Kan kalau E pangkat itu boleh saya tulis eksponen sesuatu kan ya? Boleh, Fatur? Boleh, Bu. Bisa, Ibu. Oke. Berarti sama dengan apa ini? Satu dikurang teta, lalu len, len apa? Dan pangkat, teta pangkat X. Boleh nggak X-nya saya pindahkan ke depan? Eksponennya ketinggalan. Eksponen berarti X dikali teta dibagi satu min teta. Boleh begini saya nulisnya? Kan bilangan berpangkat boleh saya pindah ke depan kan? Salah ini, ngaco. Di LAN-nya apa nih? Iya di lennya. Len jadinya len apa? X atau boleh saya buatnya gini. Atau boleh saya buat gini. A itu kan boleh juga saya tulis sebagai apa? Dari len A ya. Boleh. Ini deh saya tulisnya eksponen dari len A.
Atau boleh saya tulis E pangkat ln A. Nih, gini ya. Iya, Bu. Boleh. Boleh, Bu. Nah, maka saya di sini saya ubah aja ini. Nggak begini saya nulisnya. Saya pakai yang eksponen. Maka saya punyanya ini kan 1 min θ. Lalu eksponen eksponen dari apa? Dari atau yang ini juga saya buang aja ya. Ini saya buang. Oke. Sehingga saya punya eksponen ln θ dibagi 1 min θ pangkat X. Boleh begini? Iya, Bu. Oke. Lalu karena dia ln berarti pangkatnya boleh pindah ke depan. X ya kan? Dikali ln θ dibagi 1 min θ. Boleh? Kalau fungsi ini saya kasih kali 1 di depan boleh? Boleh. Oke. Boleh. Berarti kalau lihat situ ini sama dengan apa? Habis baterai, ntar dulu. Berarti 1 itu merupakan fungsi dari apa? Lihat dari definisinya dia. Saya kecilkan dikit ya, biar kelihatan. Nah, berarti C AX, Bu. tetanya, Bu. HX-nya sama Ya. dengan apa? 1, Bu. 1, oke. Lalu, saya punya C θ. C θ-nya sama dengan apa? Berarti fungsi dari θ. 1 dikurang θ, Bu. 1 min θ. θ. Oke, nice. Lanjut, saya punya apa lagi? Dan Ki θ-nya sama dengan apa? Yang E pangkat. Nah, itu kan hasil, yang ini kan hasil perkalian nih. Antara fungsi X sama fungsi θ kan? Berarti Ki θ-nya sama dengan apa? Ln θ dibagi 1 min θ. Lalu, dan TX-nya sama dengan apa? X. X. Oke. Kok jelek X-nya? X. Karena si fx itu dengan parameter θ dapat kita nyatakan menjadi C θ dikali Hx dikali eksponen dari dua buah fungsi yaitu Ki θ dikali fungsi dari X yaitu Tx, maka sedemikian hingga kita katakan bahwa distribusi fx itu kan tadi distribusi eksponensial Bernoulli ya. Maka distribusi Bernoulli merupakan keluarga eksponensial. Sampai situ, adakah yang ingin ditanyakan? Silahkan. Cukup jelaskah? Samuel? Cukup jelas nggak Samuel? Jelas, Bu. Butuh contoh lain nggak? Atau cukup satu contoh? Nah, Ibu Nadira, izin bertanya, Ibu. boleh silahkan. Cara kita tahu fungsi mana ya dibuat ke bentuk eksponen itu gimana, Ibu? Kan Maksudnya Bernoulli itu itu kan si nggak ada 1 min θ eksponennya. itu kan, Bernoulli kan nggak ada eksponen ya? Benar nggak? Benar, Bu. Sedangkan menurut definisi ada eksponen nggak? Berarti pinter-pinternya kita gimana caranya biar muncul eksponennya? Sampai situ? nah saya mau nanya yang itu, Ibu, yang 1 min θ-nya. Ya, 1 min θ kenapa?
Yang satu min theta itu saya bingung, dia nggak ikut dibuat bentuk eksponen. Kalau kita buat dalam bentuk eksponen, gimana kita bisa misahinnya nanti? Biar bisa ngebentuk menjadi E pangkat dikali, jadi eksponen dari Ki theta dikali TX-nya gimana kalau satu min tetanya kita masukin? Kan nggak bisa. Ya, nggak bisa nanti kita kerjainnya kayak begitu. Sedangkan kita juga butuh fungsi dari theta bukan di luar C theta. Betul? Oke? Contoh Oh dua ya deh. Ibu, udah paham Ibu. Terima Nah, kasih Ibu. contoh dua. Maklum ya, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Contoh dua, X naik dikit. Berdistribusi normal, tapi yang masih sederhana. Saya masih pakai contohnya, masih pakai si parameternya saya kasih nama masih theta ya, theta 1. Oke, lanjut. Berarti saya suruh buktikan ini distribusi normal theta 1 merupakan keluarga eksponensial enggak gitu. Berarti tolong bantu saya, FKP-nya apa? Kalista. 1/berapa? Normal. Mu-nya ganti dengan theta. Sebentar Ibu cek. Nah, ini berarti mu-nya ganti dengan theta. Lalu ragamnya ganti Mas. dengan 1. Jadinya apa? Normal. Seper, buka tabel sakti ya? 2 akar pi, Good, akar 2 pi, Yusuf. Akar dari 2pi, oke. Terus, eksponen E pangkat, dari min setengah. eh, min setengah dalam kurung x min theta kuadrat. Oke, dikuadratkan ya. Begitu? Ya, Oke, good, nice, thank you. Untuk X-nya mulai dari minus tahingga sampai dengan tahingga. Kalista oke? Paham, Neng? Paham Ibu. Oke, lanjut. Nah, sekarang nggak tahu tuh gimana caranya. Pokoknya saya kan gitu ya. Jadi, nah, sebetulnya di sini saya harus bisa ngotak-ngatik, ngoprek-ngoprek fx dengan parameter theta sama dengan 1/akar 2pi. Lihat ya, lihat sini perhatiin ya. Dia sudah ada E tuh di sana tuh. Berarti E pangkat. Saya bongkar min setengah dikali. Kali apa? X kuadrat min X 2. kuadrat. x kuadrat min 2 Apalagi? x theta, Min 2 theta X atau x X theta, theta. Terus terus plus Ditambah theta kuadrat. ditambah theta kuadrat. Sampai sini aman. Lanjut kali masuk. Berarti 1/akar 2pi. Dikali E pangkat. Min setengah X kuadrat. Pecah. Dikali E pangkat. Theta X, yes. Betul? Theta X. Betul, Bu. Terus dikali E pangkat. Min Min setengah. setengah theta, theta kuadrat. Oke, theta kuadrat. Lalu, perhatiin. Saya tukar posisinya. Saya punya 1/akar 2pi. Dikali E pangkat min setengah. X kuadrat. Dikali E pangkat min setengah. Theta kuadrat. Dikali E pangkat. Lihat tuh, theta dan X. Artinya kan itu perkalian dua buah fungsi. Theta dan X, yes? Berarti boleh saya ambil yang ini. Kan nggak mengandung theta. Boleh nggak ini saya sebut sebagai HX? Bisa.
Ini hanya fungsi dari theta doang, dari parameter doang. Kita sebut sebagai apa dia? Ceritanya C theta. C theta. Lalu yang theta ini kita sebut sebagai apa? Q theta. I theta. X yang di sini kita sebut sebagai apa? TX. 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 Kan kelihatan tuh. Nah, tapi kan kalau di definisi kan nulisnya gini dia. Sama dengan 1/akar 2 pi E pangkat min setengah X kuadrat. Terus habis itu dikali E pangkat min setengah theta kuadrat. Lalu dia nulisnya gini, eksponen. Kan boleh juga saya nulisnya gini. Theta X. Kan boleh. Kan boleh dua versi nulisnya. Sedemikian hingga saya punya HX-nya saya sama dengan 1/akar 2 pi dikali E pangkat min setengah X kuadrat. Lalu saya punya C tetanya saya sama dengan E pangkat min setengah theta kuadrat. Lalu saya punya TX-nya saya sama dengan X. Dan saya punya Ki tetanya saya sama dengan theta. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Maka Normal theta 1 sama dengan merupakan normal theta 1 keluarga merupakan Eksponensial. keluarga eksponensial. Mudah? Ah, udah. Cemen. Aman ya? Lanjut. Ada yang mau tanya nggak? Silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak, saya yang nanya. Cemen ya. Nah, sekarang makanya tadi kan saya bilang 1 jam juga kelar. Tapi sekarang saya tanya, kita punya berapa banyak distribusi? Coba distribusi peubah acak diskret apa aja? Bernoulli keluarga eksponensial bukan? Jawabannya keluarga eksponensial. Binom, kalau Bernoulli aja eksponensial, maka binom juga keluarga eksponensial. Lanjut, Poisson, keluarga eksponensial, keluarga eksponensial. Lanjut, multinom, keluarga eksponensial. Geometrik, keluarga eksponensial. Hipergeometrik, keluarga eksponensial. Mana lagi? Uniform discrete. Nah, nggak tahu tuh. Keluarga eksponensial bukan. Terus, yang normal. Yang normal ada apa? Yang normal, yang kontinu. Normal. Keluarga eksponensial. Pareto, keluarga eksponensial. Weibull, keluarga eksponensial. Chi-square, T-student, F-Snedekor, Z atau normal itu sendiri tadi sudah. Terus log normal. Terus eksponensial ganda. Chi-square ya, kakak adiknya ya. Apakah semua merupakan keluarga eksponensial? Jawabannya iya. Ada distribusi yang dia nggak masuk dalam keluarga eksponensial. Apakah itu? Distribusi apa? Yang nggak bisa dinyatakan dalam bentuk itu tadi. Ada eksponen. Tadi Bernoulli aja kan kita tricky ya. Biar jadi kan kita jadikan E, len A gitu. Apa itu? Ada yang tahu? Uniform. Uniform adalah salah satu contoh distribusi yang bukan merupakan keluarga eksponensial. Lanjut. Oke, ini dia.
Binom negatif. Ini dia Poisson. Coba lihat Poisson, gimana caranya biar jadi begini? E pangkat min theta, theta pangkat X dibagi X faktorial. Gimana caranya? Setelah pangkat X-nya dirubah jadi R pangkat Ya, sama min kayak theta. tadi. Kalau ini apa nih? Binom negatif. R plus X min satu kombinasi X dikali theta pangkat R dikali satu min theta pangkat X. Gimana caranya? Oh, sama kayak tadi. Ya, tapi ini ada tipe, ada R, ada N. Dia mau pakainya apa? Kita tak tahu dia pakainya apa. Oke, lanjut lagi. Gamma. Coba gamma ini dia sudah ada nih. E pangkat ini min X per beta. Berarti kan di sini kan sudah ada perkalian nih seper beta dengan X. Ya, yang enggak boleh. Cuman bentuknya aja. Dia maunya kan karena kan dia samakan tetanya dengan alfa ya. Boleh-boleh aja. Terserah dia maunya kemana. Nah, dan dia maunya apa gitu. Maksudnya parameternya yang tidak diketahui apakah dua-duanya atau cuma satu. Oke? Hmm. Terus ini normal. Normal sama kayak yang tadi ya. Tapi di sini dia punya dua parameter yaitu theta satu dan theta 2. Maka ini adalah FKP-nya. Ini berarti satu per akar dari 2 pi theta 2 eksponen ini. Eksponen lagi ini. Datang dari mana? Coba cek ya. Bener nggak ini? Ini kan hasil jabaran langsung aja. Nggak runut gitu loh. Dari mana datangnya? Harusnya kan runut ya. Sehingga benar nggak dapatnya bahwa C theta sama dengan ini, kemudian theta satunya sama dengan ini, theta duanya sama dengan ini. Lalu kenapa ada dua? Iya, karena kita punya dua parameter. Maka kita punya T satunya juga kita punya dua. Oke. Lalu mungkin itu. Nah, ini kalau misalnya eh apa? Kalau dengan keluarga eksponensial di mana kalau kita punya X1, X2 sampai dengan Xn sampel acak. Maka ini kayak misalnya si Bernoulli ya, kita punya ini kalau dihasil kalikan dapatnya begini. Nah, terus nanti kita punya statistik cukupnya adalah sigma XI itu sendiri ya, statistik cukup. Tapi saya nggak sampai ke sini ya, nggak sampai ke sini. Cukup dengan ini materinya udah gitu doang. Jadi kalau misalnya ini eksponensial, keluarga eksponensial bukan. Terus dan lain-lain dan seterusnya ya. Jadi paling kita coba satu-satu. Oke, kita coba ya. Latihan soal lebih banyak. Pain-nya saya sudah nampak belum ya? Sudah, Bu. Udah ini. Oke. Saya pindah dulu halamannya. Oke. Contoh ke berapa? Contoh ke Tiga, Bu. 3, yes. Kosong. X berdistribusi Poisson. Asyah, coret.
Poisson, katakanlah Poissonnya Poisson lambda. Berarti coba distribusi Poisson keluarga eksponensial bukan? Coba kita cek. FMP-nya apa? Kan dia diskret ya. FMP Poisson apa? Fx dengan parameter lambda berarti sama dengan apa? E pangkat Min lambda. apa dong? Hah? Min lambda. E pangkat min lambda dikali Lambda pangkat X. lambda pangkat X Per dibagi X faktorial. yes. Oke. Lanjut. Dari sini, lalu gimana caranya? Maka kita harus mikir kalau yang dia punya dua-duanya, kita tetap menggunakan prinsip dari E pangkat ln A. Itu sama dengan A. Oke, kita bisa pakai ini. Maka bisa kita cari bahwa fx dengan parameter lambda dapatnya apa? E pangkat min lambda. Saya pecah jadi satu. Terlalu atas ya. Kena ya. Saya turun dikit. Fx dengan parameter lambda sama dengan 1/x faktorial. Ya kan? Dikali E pangkat min lambda. Ya. Lalu lambda pangkat X itu sama dengan setara dengan apa? pangkat ln lambda Eksponen. X. Kan susah tuh nulisnya terlalu banyak pangkat-pangkatnya ya. Jadi kita makanya pakai eksponen aja. Eksponen dari X. ln lambda pangkat X. Ln lambda lambda X. Ya kan? ya. Betul ya? Eksponennya kita nulisnya gitu. Bukan E pangkat tapi eksponen dari ln lambda X. Nah, dari sini kan sudah kelihatan sebetulnya. Berarti dapat kita tuliskan dalam bentuk 1/x faktorial dikali E pangkat min lambda dikali eksponen dari kalau kalau len itu kan pangkatnya boleh pindah ke depan, yes? X dikali len Lambda. lambda. Nah, ini kan udah kelihatan. Ini 1/4 dari X faktorial itu sama dengan apa? HX ya. Ini fungsi dari apa? C? C lambda. C lambda. Hati-hati dengan variabel ya. X yang ini sama dengan apa? TX. TX ya. Lambda, lambda sama dengan apa ini? Q lambda. Q lambda. Kesimpulannya apa? Poisson keluarga eksponensial bukan? Iya, Ibu. Ya, Iya, keluarga udah eksponensial. eksponensial. Lanjut, soal keempat. Soal keempat. X berdistribusi eksponensial. Beta. Saya sengaja ya ganti-ganti variabelnya ya. Tadi theta, terus ganti dengan lambda, ganti dengan beta gitu. Maka coba kita lihat distribusinya keluarga eksponensial bukan. Berarti kita punya FKP-nya karena dia kontinu, maka kita punya Fx-nya sama dengan apa? Fx dengan parameter beta sama dengan 1/beta. 1/beta. 1/beta dikali E pangkat min X per. per beta. Oke. Berarti ini dapat saya tulis dalam bentuk begini. 1 dikali. Ini langsung aja. 1/beta dikali E pangkat 1/beta atau min 1/beta dikali X. Boleh? Kan langsung dapat nih. Berarti HX-nya berapa? 1. 1. Terus C betanya apa? Beta. 1/beta. 1/beta. Lalu TX-nya apa? X. X. Bu, boleh nggak Bu kalau TX-nya min X? Terus
saya dapatnya bahwa Ki betanya sama dengan seperbeta. Boleh kan? Minusnya saya ganti pindahin ke X. Boleh, Bu? Boleh. Aman sampai sini? Aman. Oke. Lanjut berarti soal kelima. Saya kasih Anda waktu 15 menit ya. Tadi kalau Anda nyimak tadi yang normal tadi ada dua dia. X berdistribusi sama persis tadi ya dengan yang ada tadi. Normal theta 1, theta 2. Oke. Terus yang keenam, X-nya berdistribusi em, Weibull. Weibull dengan parameternya apa? Weibull apa? Theta, koma beta. Yang berarti jangan theta koma beta, jangan Weibull. Selain Weibull yang satu satu apa berarti? Parameternya cuma satu berarti apa? Continue. Pareto ada berapa? Ada dua, Bu. Pareto juga dua. Oh ya nggak apa-apa. Gini aja, saya ke Weibull aja. Weibull apa parameternya? Theta beta. Theta, beta. Tapi nanti boleh saya tulis betanya known. Jadi parameter yang tidak diketahuinya cuma ada satu. Oke. Saya kasih waktu 15 menit, boleh ya? Nanti habis itu kalian presentasi. Sambil saya izin ke belakang sebentar. Silakan dikerjakan. Riana, Fanya, Arvina, Nurholijah, Pori, Karisa,
Siapa yang mau coba? Saya baru nomor 6, Bu. Siapa? Saya Bu Fatru. Oh, nanti tur. Oh, Yang lain dulu tur. Ibu manggil yang cewek-cewek tur karena kelas ini yang aktif yang cowok. Tumben. Biasanya yang aktif tuh perempuan, ini yang aktif malah laki-laki. Pardon?
Ada yang udah selesai? Ibu, saya izin menjawab. Boleh, silakan. Kamu siapa? Nurholiza atau Rifa? Neuraliza Ibu. Oke. Rifa soalnya Silakan sedang nih. berkendala device-nya, jadi kita berdua. Oke, good. Silakan. Izin share screen ya Ibu. Oke. Nomor berapa? Nomor 5 kan? Iya Ibu, nomor 5. Oke. Jadi kan diketahui X itu terdistribusi normal theta 1, theta 2. Berarti kan Mm-mm. kalau di bentuk tabel StatMat itu kan mu-nya theta 1, sigma kuadratnya itu theta 2. Di sini Oke. ditulis dulu FKP-nya. FKP-nya itu 1/2 pi theta 2. Karena sigma kuadrat tadi kan theta 2. Terus eksponen dari min X. Min dalam kurung X min theta 1 pangkat 2 dibagi 2 theta 2 theta 2. Nah, di sini dijabarin yang bentuk pangkat duanya ini, terus jadinya berarti yang depan tetap, terus yang ini jadi min X pangkat 2 plus 2X theta 1 min theta 1 pangkat 2 per 2 theta 2. Nah, Mm-mm. karena ini udah bentuk eksponen semua, jadi nggak perlu diubah lagi, jadinya Mm-mm. tetap ini, cuman dipisah-pisah aja, eksponen min X pangkat 2 per 2 theta 2 dikali dengan eksponen, ini kan 2x theta 1 per 2 theta 2 dibagi 2, jadinya x theta 1 per theta 2 dikali dengan eksponen min theta 1 pangkat 2 per 2 theta 2. Karena mau dibentuk kayak gini kan jadinya untuk yang untuk yang bagian sebelah sini itu kita gabungkan lagi. Jadinya yang ini itu karena kalau kita lihat bentuknya itu C theta kan, karena parameternya di sini itu theta theta semua kan, theta 1 sama theta 2. Jadi ini sama dengan 1/2 pi theta 2 eksponen dari min theta 1 pangkat 2 per 2 theta 2. Dikali dengan eksponen dari yang bagian ini digabungkan. Jadi seperti ini. Dan ini dijabarkan lagi supaya bisa ngebentuk T1X, T2X, sama HX-nya. Nah, ini min X-nya dikeluarin, jadinya min X dikali dengan dalam kurung theta 1 per theta 2 ditambah 1/2 theta 2 dikalikan dengan X. Nah, ini min X pangkat 2, jadi sisa X di sini. Nah, berarti kan di sini HX-nya yang cuma punya variabel X itu kan nggak kelihatan ya. Jadi di sini berarti HX-nya itu 1 kan, karena kalau dikali 1 itu kan nggak berpengaruh apa-apa. Jadi di sini didapat C tetanya itu ini, Q1 tetanya itu theta 1 per theta 2, Q2 tetanya itu 1/2 theta 2, T1X-nya itu X, T2X-nya itu min X, dan HX-nya itu 1, di mana theta itu tadi didefinisikan sebagai theta 1, theta 2. Gimana yang lain? Ada yang nggak bersepakat? Ada yang nggak bersepakat? Ini namanya keluarga eksponensial dengan dua dimensi ya, sama seperti statistik cukup dua dimensi ya, karena parameternya ada dua. Coba perhatiin. Di mana yang ada yang miss-nya di mana coba? Sedikit miss-nya tapi fatal. Akhirnya ke bawahnya salah. Di mana coba? Ini nggak bisa coret-coret. Bisa kan coret-coret? Nggak bisa. Bisa nggak? Coba. Itu di yang persamaan yang terakhir itu, Nurholiza.
Kenapa X-nya harus dikeluarkan dikali dengan theta 1 per theta 2 ditambah 1 per theta 2X? Kan dia sudah jelas tuh, coba kamu tunjuk kursornya kamu di baris paling bawah. Nah itu, bukan yang atasnya. Yang nggak diubah. Nah, mestinya itu aja. Kenapa? Karena di situ X itu sudah dikalikan dengan parameter theta 1 dan theta 2. Terus X kuadrat itu sudah dikali juga kan dengan theta 2. Ada parameter juga, yes? Nah, itu di situ salahnya. Sehingga apa? Kita punya apa? C tetanya udah bener, tapi C tetanya nyebutnya, oh kamu nyebutnya C teta ya, di mana tetanya. Nah, tetanya berarti buka kurung itu. Teta, buka kurung, teta 1 teta 2 kurung kurawal. Jadi teta itu merupakan himpunan dari teta 1 dan teta 2. Itu kurang juga satu, ya. Bukan teta sama dengan teta 1 dan teta 2 itu kalau di mana itu. Kursormu taruh di situ. Di mana? Nah, itu harusnya ada kurung kurawal. Tutup kurung kurawal. Itu satu. Lanjut. HX-nya benar ya. Satu. Sepakat ya. Lanjut. Teta satu. Sorry. Q1 teta. Bukan Q1. Ya, Q1 teta. Q1 tuh berarti yang mana? Yang yang melekat pada X itu loh. Min teta satu per teta 2. Atau teta satu per teta 2 aja. Boleh. Sehingga T1X-nya apa? X. Kalau teta 1, Q1 dari tetanya adalah min teta 1 per teta 2, T1-nya adalah X. Sudah sampai situ aman? Lalu kita punya Q teta 2. Q teta 2-nya berarti sama dengan apa? Min 1 per 2 teta 2. Oke, berarti T2X-nya apa? Apa Nurhaliza? T2X-nya berarti yang X pangkat 2 bukan Ibu? Iya, itu. Maaf ya Ibu, buru-buru. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini sudah good job ini. Hanya sedikit saja, ya. Jadi harus paham di konsepnya. Sudah ada X yang dikalikan dengan fungsi parameternya, berarti itu. Yang lain gimana? Pahamkah? Revian? Sam? Reviansa ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini belum ada, Bu. Tapi paham ini sampai sini. Insya Allah paham, Bu. Alhamdulillah. Oke, Samuel? Paham Ibu. Oke, good job. Oke, kita kasih jempol dulu untuk Nur. Nur apa sih? Nur Kholizah ya. Oke. Baik, tolong dicatat ya PJ. Nur Kholizah. Lanjut. Satu lagi, nomor 6. Siapa yang mau coba? Mudah Ibu, ya. saya izin stop share ya, Bu. Boleh, thank you Neng. Good job ya. Lanjut. Siapa yang mau coba nomor 6? Naila. Mau coba? Saya belum, Ibu. Waduh. Siapa yang udah? Anak perempuan? Ayu Dwi? Belum juga. Kan itu mudah ya. Saya juga belum, Bu. Tadi saya baru nyampe yang nomor 5 doang. Apa? Nomor 5. Juga belum, Bu. Oke, nomor 5-nya tapi benar nggak yang kamu kerjain? Atau masih salah? Ya masih salah deh, Bu. Oke, nggak apa-apa. Harmelia? Belum, Ibu. Nomor 5 kamu kerjain tadi udah selesai apa belum? Nomor 5 tadi belum selesai. Hmm, oke. Faiza, Belum, Bu, yang nomor 6. nomor 5? Nomor 5 masih salah juga. Oke, nggak apa-apa. Kalista, gimana Kalista?
Pas lagi. Belum, Ibu. Oke, Pori. Nomor 6-nya belum, Bu. Lagi benerin yang nomor 5. Oke. Ya udah lanjutlah Tur. Kau nomor 6 Tur. Jatahmu Tur. Baik, Bu. Bentar mau dipoto dulu bentar ya, Bu. Ya, udah mau UTS nih. Banyak latihan ya. Mungkin tunggu azan dulu. Oh iya, di tempat ibu belum. Masjidnya yang jauh masih azan. Masjid dekatnya belum azan. Lalu terlambat. Boleh, kita tunggu azan bentar ya. Apakah sudah bisa dimulai, Bu? Yang lain udah kelihatan belum? Share screen-nya, Bu. Belum, Bu, masih ada screen yang belum merah. Lah, WhatsApp-nya jadi kelihatan dong. Aduh. Untung nggak ada rahasia ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Sebelumnya mohon maaf, Bu, ini saya menggunakan FKP dari Bain.
Ini sama yang di tabel sakti ibu beda ini bu, beda Nggak dikit. apa-apa. Kan dia kadang-kadang memang ada beda dikit ya. Di sini lagi azan, izin ya. Saya stop. Saya stop ngomong dulu ya. Lanjut aja dulu gimana? Jadi untuk nomor 6 ini, contoh yang ke-6 ini kan sampel acak X, distribusi Weibull untuk parameter satunya theta dan parameter keduanya itu beta. Dengan betanya itu diketahui. Karena dapat ditulis FKP dari distribusi itu jadi Fx theta. Di sini fungsinya itu beta per theta pangkat beta kali X pangkat beta min 1 kali E pangkat min X per theta pangkat beta. Jadi mungkin pemisahan biasa eh, sini saya tulis ulang jadi X pangkat beta min 1 kali beta per theta pangkat beta kali eksponensial dari eh, fungsi tadi di atas yaitu min X pangkat beta kali 1 per theta pangkat beta karena pangkat betanya dimasukkan. Jadi dapat dimisalkan untuk HX-nya itu X pangkat beta min 1 ini betanya bisa jadi diabaikan ya karena diketahui. Terus untuk fungsi tetanya C theta ini beta per theta pangkat beta X-nya min X pangkat beta dan untuk tetanya itu 1 per theta pangkat beta Bu. Mm-mm. Jadi Ya, kesimpulannya distribusi Weibull jatuh. Astagfirullahaladzim. uh, dengan beta diketahui merupakan keluarga eksponensial. Oke, good job. Oke, good. Di sini karena betanya itu known, artinya diketahui, artinya dia bukan lagi suatu parameter yang tidak diketahui. Artinya dia bentuknya adalah skalar. Maka X pangkat beta min 1 itu adalah fungsi dari X karena betanya adalah skalar. Maka boleh kita nyatakan sebagai HX. Kemudian C theta kita sebut sebagai theta saja karena parameter yang tidak diketahui hanya si theta. Maka di situ beta per theta pangkat beta karena beta adalah skalar. Tx-nya adalah min X pangkat beta. Betanya adalah skalar, maka itu adalah fungsi dari X. Kitetanya adalah 1 per theta pangkat beta. Itu adalah fungsi dari theta di mana beta adalah skalar. Sehingga Weibull di sini merupakan keluarga eksponensial. Good job. Thank you. Petur, Terima kasih Bu. kita Izin. kasih jempol dulu. Oke, tolong dicatat ya PJ. Oke, baik. Demikian ya. Jadi kalau Anda tanya, Bu, kegunaannya apa gitu, kita belajar tentang keluarga eksponensial. Salah satunya adalah kita dapat mencari statistik cukup dari suatu variabel acak. Kedua, jadi kita mengetahui bahwa oh begitu ya keluarga eksponensial. Nanti dari bentuk keluarga eksponensial itu ada yang namanya kita dapat menentukan yang namanya parameter parameter apa ya namanya ya? Kok saya lupa namanya ya? Di dalam generalized linear model itu ada yang namanya parameter untuk link functionnya. Nah, parameter untuk link functionnya itu kayak tadi tuh ya kita dapatnya itu X apa-apa. Nah, kalau dia asli kayak begitu itu akan menghasilkan suatu fungsi. Fungsinya itu akan kita jadikan sebagai link function di dalam generalized linear model. Artinya apa sih Bu? Nggak ngerti. Sederhananya gini. Anda tahu regresi linear ya? Belajar kan regresi linear waktu statdas ya? Dan itu untuk memodelkan satu variabel eh, dependen yaitu Y dengan satu variabel independen atau lebih dari satu variabel independen. Nah, kita nggak peduli dengan X-nya. Kita hanya peduli dengan Y-nya. Dan regresi linear sederhana ataupun berganda itu adalah contoh dari kenapa bisa pakai itu bentuk khusus karena Y-nya berdistribusi normal. Kalau variabel responnya bukan merupakan distribusinya bukan normal, maka kita bisa lari ke GLM selama variabel Y-nya itu datanya distribusinya masuk ke dalam keluarga eksponensial.
Sial. Makanya ada regresi logistik, regresi Poisson gitu. Nah, itu maka kita bisa lari ke sana. Dan itu banyak dikerjakan oleh mahasiswa-mahasiswa statistik dan matematik di dalam skripsinya. Oke, mungkin itu dari saya sebagai pengantar. Siapa tahu Anda abis ini mau siap-siap cari-cari topik-topik skripsi gitu ya. Larinya mau ke ranahnya statistik, khususnya statistical modeling. Nah, itu tadi konsep-konsepnya memang harus kuatnya ada di StatMath. Oke, baik. Kalau begitu, oh, kita cukupkan kuliah kita hari ini ya. Materinya memang tidak terlalu banyak, hanya memang contoh-contoh soalnya perlu diperbanyak ya. Dan ada yang jatah memperbaiki PPT ya, betul ya, merevisi PPT. Berarti saya akan kirimkan materi hari ini dan juga paint-nya ya, butuh paint-nya. Butuh ya, sama yang tadi yang dikerjakan oleh si Fatur sama si Nurholizah ya, tinggal ditambahkan nanti di dalam PPT-nya. Oke, sampai ketemu. Oh iya, saya tadi sudah spill ya. Saya sudah sedang usaha bahwa UTS-nya itu di pekan pertama, mungkin hari Senin depan, atau mungkin di hari Kamis depan pukul 3 sore. Oke, untuk cheat sheet-nya satu halaman A4. Satu halaman A4. Boleh bawa tabel sakti, tapi tabel sakti yang diambil dari buku yang tidak ada turunan rumusnya. Jelas ya? Jadi tabel sakti yang hanya ada FMP atau FKP-nya, ekspektasinya, ragamnya, momen kekanya, dan juga fungsi pembangkit momennya. Nggak boleh yang ada turunannya datangnya dari mana seperti file yang saya berikan. Cukup jelas? Sedangkan tabel sakti itu di luar daripada kertas A4-nya. Jadi cheat sheet-nya pakai kertas A4 satu halaman. Sampai sana clear? Dan cheat sheet akan harus wajib dikumpulkan ya. Cheat sheet-nya dikumpulkan pada saat ujian. Sampai sini cukup jelas? Oke, kalau begitu sampai ketemu di UTS kalau saya ngawas, tapi kemungkinannya saya tidak mengawas. Tapi nanti lihat sikon ya. Karena kan kelasnya ada dua ya. Saya nggak tahu saya kebagian ngawas yang mana. Karena kan serentak ya mestinya. Nah, kemudian eh apa? Saya mendoakan Anda lulus di mata kuliah ini sampai ketemu di mata kuliah yang lain atau bimbingan skripsi atau ujian skripsi dan seterusnya. Saya doakan Anda banyak diberikan Allah kemudahan, dibukakan pikirannya khususnya pada saat UTS, UAS dan lain-lain. Dan seterusnya diberikan Allah juga kesehatan lahir dan batin serta banyak kemudahan ya. Oke, sampai ketemu next session. Nggak tahu kapan. Selamat siang menjelang sore, semangat pagi, salam sehat semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Bu. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama, izin live ya.